Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baiklah, kami dari kelompok 3 Bahasa Indonesia akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan maraknya ragam bahasa remaja perkotaan, yaitu dari bahasa alay, jargon, dan slang yang semakin menggeser eksistensi penggunaan ragam bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan remaja. Kami di sini menggunakan Baiklah, saya sendiri sebagai moderator, Handri Purwanto. Itu sebagai anggota ada Syarifah Nadira, Suci Aulia, Salsabila, Sumiati, Rila Indriani, Siti Nur Laila, Sania Devna, Cindy Rahayu, dan Ria Maharani. Oke, yang untuk pertama, definisi penggunaan bahasa gaul yang akan dijelaskan oleh Suci. Pada Suci saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi bahasa gaul. Bahasa sendiri artinya adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau juga perasaan. Bahasa gaul sendiri adalah bahasa informal yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Digunakan untuk mengekspresikan perasaan secara spontan. Oke, tentunya untuk slide kedua akan disampaikan oleh Sania. Pada Sania saya persilakan. Baiklah, saya akan membahas ciri-ciri bahasa gaul. Bahasa gaul itu ada beberapa ciri-ciri, yaitu kosakata yang khas, misalnya aku menjadi gua, penghilangan huruf fenom di awal, seperti memang jadi emang, penghilang huruf H, yang jadi habis jadi habis, penggunaan huruf A dengan E, seperti benar jadi benar, pemendekan kata atau kontraksi dari kata frasa yang panjang, seperti bagaimana jadi gimana. Ciri bahasa gaul ini, kata-kata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang akan diperpendek melalui proses morfologi atau menggantinya dengan kata yang lebih pendek. Baiklah, untuk slide ketiga itu saya sendiri hal yang melatar belakangi bahasa gaul. Bahasa gaul juga dikenal sebagai bahasa slang atau bahasa remaja, muncul sebagai bentuk komunikasi yang digunakan oleh kelompok masyarakat tertentu, terutama generasi muda, untuk menyatakan identitas, keberadaan, dan pemahaman bersama. Berikut adalah beberapa hal yang melatar belakangi penggunaan bahasa gaul. Yang pertama yaitu identitas kelompok. Bahasa gaul digunakan oleh kelompok masyarakat tertentu, seperti generasi muda atau kelompok sosial tertentu, untuk membedakan diri mereka dari kelompok lain dan merasa termasuk dalam suatu komunitas yang memiliki pemahaman dan gaya komunikasi yang sama. Yang kedua yaitu ekspresi kreatif. Bahasa gaul seringkali digunakan sebagai bentuk ekspresi kreatif dan inovatif dalam komunikasi sehari-hari. Penggunaan kosakata, frasa, dan gaya bahasa yang tidak konvensional atau tidak umum dapat memberikan nuansa kreatif dalam percakapan dan menyenangkan bagi para penggunanya. Yang terakhir adalah penyederhanaan komunikasi. Bahasa gaul sering digunakan untuk menyederhanakan komunikasi dalam kelompok tertentu dengan menggunakan kosakata yang lebih singkat, ekspresif, dan mudah diingat. Bahasa gaul memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan efisiensi antara anggota kelompok yang menggunakan bahasa tersebut. Namun, perlu diingat bahwa bahasa gaul biasanya tidak baku dan tidak digunakan untuk digunakan dalam situasi formal atau resmi. Penting untuk memahami konteks dan audiens komunikasi sebelum menggunakan bahasa gaul untuk menghindari kesalahpahaman atau pelanggaran norma sosial. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya untuk slide keempat dijelaskan oleh Cindy. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dampak positif dari pemakaian bahasa gaul. 1. Meningkatkan kreativitas. Masyarakat atau kalangan anak muda meningkatkan kreativitas mereka dengan menggunakan bahasa alay dalam komunikasi seperti contoh lepo, gercep, kesel.
Dua, menunjukkan identitas diri. Para pengguna bahasa alay menjadikan bahasa ini sebagai identitas mereka. Bahasa ini digunakan sebagai bahasa kode atau singkatan agar kata-kata menjadi unik. Contohnya seperti gue, baper, caper, MPO. Yang ketiga, menciptakan suasana akrab. Bahasa ini sering digunakan sebagai bahasa alay dalam SMS atau WA dengan tujuan menciptakan suasana akrab saat sedang berkomunikasi. Contohnya seperti bro, guys, sis, bestie. Oke, terima kasih kepada Cindy. Selanjutnya slide kelima dijelaskan oleh Laila. Laila, silakan. Baik, untuk slide selanjutnya akan membahas dampak negatif dari kata-kata gaul yang diterapkan di kalangan remaja masa kini. Ada 4, yaitu dampak negatif. Yang pertama, menyulitkan diri sendiri. Yang kedua, masyarakat Indonesia tidak lagi memakai pedoman ejaan. Yang ketiga, masyarakat tidak mengenal lagi bahasa baku. Yang empat, dapat menghilangkan budaya bahasa Indonesia. Terima kasih kepada Laila. Selanjutnya untuk slide ke-6 dijelaskan oleh Sumiati. Nah, di sini ada perkembangan bahasa gaul di Indonesia. Yang pertama, penggunaan bahasa gaul semakin meluas seiring dengan perkembangan teknologi dan media sosial yang memudahkan dalam berkomunikasi dan berbagai informasi. Yang kedua, beberapa orang menganggap bahasa gaul adalah bentuk penghinaan terhadap bahasa Indonesia yang pada hakikatnya dijaga keaslian dan kehormatannya. Yang ketiga, ada juga yang berpendapat bahwa bahasa gaul merupakan bentuk seni dalam ekspresi diri yang patut dihargai. Oke, baik. Terima kasih kepada Sumiati. Selanjutnya slide ke-7 dijelaskan oleh Salsabila. Bahasa alay. Alay merupakan singkatan dari anak layangan atau anak lebay. Istilah ini menggambarkan gaya hidup norak atau kampungan. Kata alay juga merujuk pada gaya yang dianggap berlebih-lebihan dan selalu berusaha menarik perhatian lingkungan dan orang sekitar. Seseorang akan dikategorikan alay apabila memiliki perilaku yang unik dalam hal bahasa dan gaya bahasa. Dalam gaya bahasa, terutama bahasa tulis, arti kata alay merujuk pada kesenangan remaja yang menggabungkan huruf-huruf kecil, menggabungkan huruf dengan angka dan simbol, atau menyingkat secara berlebih-lebihan. Sementara dalam hal gaya bicara, arti kata alay adalah sebutan bagi orang yang suka berbicara dengan intonasi dan gaya yang dilebih-lebihkan. Contoh bahasa alay seperti yang ditampilkan di PPT-nya. Kesel itu merupakan artinya tuh kesal. Gaje, tidak jelas. Baper, bawa perasaan. Galau, bimbang atau resah. Mager, malas gerak. Kepo, itu sebutan untuk orang yang penasaran. Dan bete, boring total. Oke, terima kasih kepada Salsabila. Selanjutnya untuk slide selanjutnya disampaikan dan dijelaskan oleh Rila. Pada Rila saya persilakan. Jargon, kata dan frasa yang digunakan oleh kelompok orang tertentu untuk digunakan antara kelompok mereka sendiri. Fungsinya sebagai alat untuk mengakrabkan diri serta menyalurkan emosi dan perasaan dalam suatu aktivitas komunikasi. Jargon adalah kata-kata khusus yang bersifat teknis yang digunakan secara terbatas dalam bidang ilmu profesi atau kelompok tertentu dan hanya dipahami kalangan terbatas. Contoh jargon, check out, istilah dalam dunia e-commerce yang digunakan untuk menggambarkan telah terjadinya transaksi penjualan. Bull market, jargon yang digunakan untuk menunjukkan pandangan bahwa kinerja pasar saham telah positif atau meningkat. Baik, terima kasih kepada Rila.
Untuk slide selanjutnya disampaikan dan dijelaskan oleh Nadira. Pada Nadira, saya silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai slang. Slang sendiri dalam bahasa Inggris berarti bahasa gaul. Nah, kata slang sendiri umumnya dipakai dalam konteks candaan bahkan sindiran. Slang sendiri adalah ragam bahasa yang terdiri dari macam-macam kata dan ungkapan. Nah, terkadang kedengarannya bahkan tidak seperti bahasa Inggris. Slang juga termasuk jenis kosakata yang informal atau bisa disebut bebas. Biasanya digunakan dalam percakapan orang-orang yang sudah mengenal baik atau orang yang sudah akrab. Jadi, jangan mencoba-coba menggunakan bahasa slang ini kepada orang yang belum dikenal. Baik, di sini ada contoh dari slang. Ada kata sabi yang berarti bisa, gasken yang berarti ayo, be aja yang berarti biasa aja, slay artinya rapi atau menakjubkan, kuy artinya yuk, dan pop yang kepanjangannya pop post a picture atau mengunggah atau mengirim foto. Oke, terima kasih pada Nadira. Oke, untuk saya selanjutnya akan dijelaskan oleh Ria Maharani. Pada Ria, saya silakan. Peran pendidikan dalam mengatasi pengaruh bahasa gaul. Seperti sekolah merupakan pendidikan formal, maka saat di sekolah seharusnya ditekankan kepada pelajar untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar agar keaslian bahasa Indonesia tetap terjaga. Dan peran media massa. Media massa juga berpengaruh terhadap penggunaan bahasa masyarakat. Maka seharusnya media massa memberikan edukasi mengenai penggunaan bahasa Indonesia dan contoh penggunaan bahasa yang baik dan benar kepada masyarakat. Baiklah, terima kasih pada teman-teman semua yang sudah menjelaskan hasil presentasinya. Oke, sebelum saya tutup presentasinya, berikanlah saya kesempatan untuk memberi pantun ya. Nah, oke, burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan